Shalom adik-adik, selamat hari Jumat Agung. Nah, sebelum mulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Kau telah membangunkan kami pagi hari ini, hingga kami dapat melaksanakan ibadah ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mengingat kematian-Mu Tuhan, yang sangat menebus dosa kami Tuhan, hingga kami dihapus dari dosa-dosa kami yang sesungguhnya tidak layak untuk dihapus Tuhan. Tapi Tuhan, semoga ibadah ini Tuhan berkenan bagi-Mu dan kami dapat melakukan aktivitas kami Tuhan, sehingga setiap apapun yang kami lakukan berkenan bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi, judulnya Pengorbananmu Sempurna, yang cocok banget sama pengorbanan Tuhan untuk kehidupan kita ya. Mari kita bernyanyi.
anugerah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Matius 27. Yesus dibawa ke Pilatus. Yesus diolok-olokkan. Pagi-pagi benar, pemimpin agama, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, dan seluruh mahkamah agama sudah mufakat. Mereka akan menangkap dan menyerahkan Yesus kepada Gubernur Pilatus. Yesus tak bersalah, kata Pilatus. Tidak ada alasan untuk membunuhnya. Aku akan membebaskannya. Namun, orang banyak berteriak, "Bunuh dia, salibkan dia." Para prajurit membawa Yesus ke gedung pengadilan, melepaskan pakaian Yesus dan memakaikan jubah ungu. Mereka memaksanya memakaikan sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapan Yesus dan mengolok-olok. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu?
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Yesus disalibkan. Mereka membawa Yesus keluar untuk menyuruh memikul kayu salib dan membawa naik ke atas bukit. Sepanjang jalan, bangsa Israel terus mengolok-olok Dia. Yesus sudah semakin lemah dan tidak berdaya. Berkali-kali Yesus terjatuh. 1 kali, 2 kali. Yesus sangat kelelahan. Akhirnya, para prajurit berjumpa dengan seorang dari Kirene bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk membantu memikul salib Yesus untuk sampai ke atas bukit. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa
sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, ku nyatakan Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Proses Tuhan Yesus disalibkan. Sesampainya di atas bukit Golgota, prajurit-prajurit Romawi memaku tangan dan kaki Yesus disalib. Lalu, mereka menegakkan salib itu. Yesus tergantung di sana di antara dua penjahat. Sekitar tengah hari, langit menjadi gelap. Murid-murid serta kerabat Yesus menangis. Para pemimpin agama tertawa dan berkata, "Kau bisa menyelamatkan orang lain. Mengapa tak bisa selamatkan diri sendiri?" Sebab kata Yesus, "Ampunilah mereka ya Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus disalibkan. Ibu Yesus, Maria, sangatlah sedih. Tangisan dan kesedihan Maria membuat Yesus melihat ibunya, dan berkatalah Yesus kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan berpesanlah juga Yesus kepada murid-murid yang dikasihinya. Katanya, "Inilah ibumu." Seketika itu, pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan berserulah Yesus, "Eli, Eli, lama sabachthani?" "Ya Allahku, mengapa kau meninggalkan aku?" Kemanakah aku akan pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat.
bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah pengertian tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Shalom adik-adik baby. Kita hari ini akan memulai khotbah kita ya. Sebelumnya kita mulai khotbah ini, kita berdoa dulu ya. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami masih bisa menikmati Tuhan suasana yang indah Tuhan, dari ciptaan-Mu Tuhan, pagi yang indah Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati dan bimbinglah kami Tuhan, supaya apapun yang Engkau sampaikan dalam firman hari ini
bisa menjadi buah, bisa menjadi panduan kami Tuhan dalam melaksanakan kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, tadi sebelum masuk ke khotbah kita sudah mendengar ya banyak kisah proses jalan salib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, khotbah kali ini membahas tentang puncak dari acara Jumat Agung itu sendiri, yaitu proses kematiannya Tuhan Yesus. Ayat hari ini diambil dari Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai 24. Yohanes 19 ayat 17 sampai 24. Kita baca bareng-bareng ya. Yesus disalibkan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan ia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikian hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Demikian firman Tuhan. Untuk kali ini kakak akan tambahkan juga 1 perikop lagi yang sebagai akhir dalam cerita Jumat Agung ini, yaitu diambil dari Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Kakak lanjutkan ya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Dari situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam 1 tahun ini ada 4 peristiwa penting tentang perjalanan kehidupan Yesus yang selalu kita rayakan. Mulai dari kelahirannya pada saat Natal kita rayakan, lalu pada saat kematiannya atau yang biasa kita sebut dengan Jumat Agung, lalu kebangkitannya yang biasa kita sebut dengan Paskah, dan selanjutnya adalah peristiwa ketika Tuhan Yesus diangkat ke surga.
Salah satu peristiwa yang saat ini kita rayakan adalah peristiwa Jumat Agung, di mana peristiwa Jumat Agung sendiri itu sangat-sangat sakral. Bahkan sampai sekarang pun kita tidak akan pernah bosan mendengar cerita tentang kematian Tuhan Yesus. Mulai proses jalan salibnya hingga berita kematiannya. Kita selalu tidak bisa melupakan kesedihan yang dia alami ketika perjalanan jalan salib ini. Tadi kita juga sudah melihat kisah-kisah jalan salib, betapa menyedihkan hal yang dialami oleh Tuhan Yesus selama perjalanan jalan salib tadi. Banyak orang yang menuduh dia dengan berita palsu, dengan tuduhan palsu. Banyak orang yang memukuli dia dengan batu, bahkan dengan cambuk sampai berdarah-darah. Bahkan dia juga satu persatu ditinggalkan oleh para muridnya yang selama ini menemaninya selama dia mewartakan firman Tuhan. Mulai dari Petrus yang menyangkalnya dan banyak juga yang tidak menemaninya selama proses jalan salib ini. Bahkan tangannya pun sampai dipaku pada saat dia disalibkan. Coba kalau kita bandingkan dengan diri kita sendiri. Ketika ada tergores tangan kita atau ada bekas luka ketika kita terjatuh, kita itu sudah meringis kesakitan. Benar begitu kan? Tapi goresan yang ada di tangan kita, luka yang ada di tangan kita, itu tidak sebanding dengan luka-luka yang dialami oleh Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita. Kenapa sih Tuhan Yesus mau melakukan semua hal tersebut? Semua itu Dia lakukan hanya untuk kita, manusia yang sangat berharga di matanya. Tuhan Yesus mau menyelamatkan satu persatu kita, mulai dari adik-adik, kakak guru sekolah minggu, orang tua kita, keluarga kita, dan semua orang yang ada di dunia ini dari hukuman maut. Pada awalnya ada cerita tentang Tuhan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Tuhan Yesus sendiri juga mengalami ketakutan ketika mengetahui ajalnya sudah dekat. Di Taman Getsemani sendiri, Yesus ingin sekali penderitaan ini tidak Dia alami. Tetapi demi kita manusia yang berdosa ini, Tuhan Yesus tetap menjalankan hukuman yang harus kita lakukan, yang harus kita terima akibat dosa-dosa kita yang sudah tidak terhitung lagi. Adik-adik sudah tahu kan betapa baiknya Tuhan Yesus kepada kita. Pelan-pelan kita nyanyikan bersama-sama lagu Ku Cinta Yesus. Sambil direnungkan dalam hati, sambil dibawa ke dalam hati, direnungkan terus-menerus seberapa besar kasih Tuhan kepada kita selama ini. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Kita nyanyikan sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh, dengan separuh nada, sambil memejamkan mata, sambil kita merenungi betapa baiknya Tuhan Yesus.
karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Kita lipat tangan kita sama-sama, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dalam firman Tuhan pada hari ini. Ya Tuhan, kami belajar Tuhan bahwa kasih setiamu Tuhan kepada kami tidak bisa kami hitung, tidak bisa kami ukur Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau merelakan nyawamu Tuhan demi kami Tuhan, manusia yang penuh dosa ini Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu berbuat baik seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah peristiwa Jumat Agung pada hari ini bisa kami renungkan, bisa kami refleksikan untuk kehidupan kami sehari-hari. Biarlah apapun yang Engkau lakukan bisa menjadi panutan bagi kami Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa yang kami perbuat Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Sonang rohaku tiban Yesus bersupe utaon di totong rohako Tuhanku menanggung semua dosaku dibuang jauh dariku. Tak satu dosaku dituntun kelam, dan jiwaku pun kini tentram. Bahagia jiwaku dihiburnya terus jiwaku. When peace like a river attended my way, when sorrows like
Whatever my Lord do has taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. With my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. My soul. It is well with my soul. Adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah. Mari kita menutup ibadah ini dengan berdoa. Bapa yang baik yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah ada di penghujung ibadah Tuhan. Semoga apapun yang kami dengar, kami lakukan dan kami ucapkan pada hari ini sangat berkenan bagi-Mu Tuhan. Sehingga kami dapat layak mendapatkan penebusan dosa dari-Mu Tuhan. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat memperingati Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.